Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, greeting all of my Muslims brother. How have you been? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak semuanya, kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesempatan untuk beragama Islam. Ya, agama Islam yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Saya dan kamu semua, mari kita bersama-sama mempelajari agama Islam kita, memperbaiki keislaman kita, sehingga kita semuanya bisa menjadi Muslim yang sempurna. 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 Karena Islam itu adalah pedoman hidup kita. Segala aspek kehidupan kita diatur oleh Islam. Makanya jangan setengah-setengah, kita harus sempurna. Jadi, ayo sekali lagi saya sampaikan, mari kita berkomitmen dengan agama kita. Karena Islam itu bukan agama main-main, ayo kita berkomitmen. Salah satu isu khas saat kita mulai berkomitmen dengan agama kita, saat kita mulai berhijrah untuk benar-benar menjalankan setiap perintah agama kita adalah tentang mahram. Mahram. Masalah mahram adalah masalah penting dalam agama kita karena ia memiliki pengaruh dalam hukum-hukum halal dan haram. Ya, halal dan haram. Iya. Di sisi lain, mahram adalah bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan juga bentuk kesempurnaan agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan. Segala aspek kehidupan. Semuanya. Banyak sekali hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang kaitannya dengan masalah mahram ini. Makanya ini menjadi penting. Misalnya hukum masalah jabat tangan laki-laki dan perempuan. Gimana ya? Atau hukum masalah safar, berpergian jauh bagi seorang wanita muslimah. Hukum ibadah haji sendirian bagi seorang muslimah. Bagaimana hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat. Atau yang paling urgent, bagaimana caranya berkenalan dengan seorang muslimah. Untuk kamu ya, yang lagi single, jomblo, perhatikan baik-baik. Semuanya itu ada aturannya loh. Ya, Islam mengatur itu semua tentunya untuk kemaslahatan kita semuanya. Tapi banyak sekali kaum muslimin yang tidak mengamalkan ini. Bahkan mereka cenderung meremehkannya. Padahal ini tentang halal dan haram. Halal dan haram. Assalamualaikum Ukti. Maaf mas, siapa kamu? Kita kan bukan muhrim. Hah? Bukan muhrim? Sebentar ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Assalamualaikum Ukti. Sekarang sudah ihram saya. Muhrim. Sih, siapa tanya? Ya, yang benar itu mahram, bukan muhrim. Mahram itu adalah seseorang yang tidak halal bagi kita untuk dinikahi, tapi kita bisa berjabat tangan dengannya, menampakkan perhiasan kita. Tetapi kalau muhrim itu adalah orang yang mengenakan baju ihram, yang mau haji dan umrah, tahulah. Lantas siapa saja mahram kita? Kalau ini banyak di Google, kita bisa cari tahu. Misalnya orang-orang yang berhubungan darah dengan kita. Contohnya ibu, ayah, anak kita, saudara kita,
bibi kita, ponakan kita, kakek nenek kita, itu semuanya mahram bagi kita. Tidak boleh kita menikah dengan mereka, dan kita boleh menampakkan perhiasan kita, misalnya kita membuka aurat meskipun ada batasan-batasan tertentu, atau kita boleh salam dengannya, saliman, cium tangan, cium pipi, dan seterusnya. Mereka adalah mahram secara nasab. Ada juga mahram karena pernikahan. Misalnya orang tua mertua kita, ayah ibu mertua kita, anak tiri kita, atau ibu tiri kita. Itu semuanya mahram secara pernikahan. Enggak, mahram sementara. Haramnya cuma sementara. Misalnya adiknya istri kita yang perempuan, kita tidak boleh menikah dengan dia, tetapi suatu saat nanti kita dibolehkan menikah kalau kita sudah putus dengan istri kita. Dan masih banyak lagi mahram-mahram sementara. Dan untuk mahram sementara, kita tetap tidak bersalaman, tetap tidak membuka aurat kita di depannya. Paham ya? Paham ya? Ada juga mahram karena saudara sesusuan, ibu sesusuan, bibi sesusuan, dan lain sebagainya. Hanya saja memang adat untuk menyusui di zaman ini sudah hampir tidak ada ya. Tapi kalau ada, maka mereka adalah mahram kita. Paham ya? Dianggap mahram, tapi sebenarnya bukan. Siapa saja mereka? Anak angkat, ayah angkat, dan ibu angkat. Semuanya dikira mahram, tetapi padahal bukan. Misalnya, saya mengangkat seorang anak perempuan, maka saya dan dia tetap boleh menikah suatu saat nanti, dan kami selama itu tidak boleh bersentuhan tangan, tidak boleh membuka aurat kami. Apalagi hanya sekedar menganggap anak. Menganggap anak. Ya, misalnya saya terlalu dekat dengan seseorang, atau saya seorang guru dekat dengan murid saya. Saking dekatnya, saya menganggap dia sebagai anak kandung saya sendiri. Anggapan itu tidak menjatuhkan hukum. Tetap yang namanya haram, ya haram. Nggak boleh cewer-cewer, nggak boleh cuel-cuel. Paham ya? Berikutnya, sepupu. Ya, sepupu itu halal loh dinikahi. Kita boleh menikah dengan sepupu kita. Anaknya bibi kita, anaknya paman kita, ya halal dinikahi. Maka mereka bukan mahram kita. Tidak boleh saliman, tidak boleh buka aurat. Saudara ipar, hati-hati dengan ipar. Katanya Nabi, ipar itu kematianmu. Takut. Kok bisa? Ya, karena ipar itu biasanya dianggap oleh orang-orang adalah seorang kerabat dekat, adiknya istri, adiknya suami, maka boleh keluar masuk rumah kita dengan mudah. Tapi padahal di antara mereka bisa menikah. Hati-hati. Ada yang lucu lagi, mahram titipan. Kayak apa mahram titipan ya? Mahram titipan biasanya ini untuk orang-orang Indonesia yang mau pergi haji. Karena kalau kita mau pergi haji, wajib bagi kita untuk membawa mahram kita kalau kita perempuan. Ya, tapi banyak orang-orang yang membuat mahram palsu atau mahram titipan. Maka dia tidak teranggap sebagai mahram. Entah bagaimana dengan hajinya. Ya, mudah-mudahan Allah menerima hajinya. Amin. Apa sih aturan mahram dalam Islam? 1. Mahram dilarang menikah.
tidak boleh menikah. Ya, ini adalah bentuk kesempurnaan Islam mengatur hubungan yang halal dan yang haram. Bukan mahram tidak boleh berjabat tangan atau bersentuhan kulit sedikit pun. Karena Allah melarang kita, Nabi Muhammad juga melarang kita. Ingat, Nabi Muhammad bersabda, ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi, gitu, maka itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ingat, wanita yang tidak halal yaitu non mahram. Hati-hati. Berikutnya, menampakkan aurat. Ya, membuka jilbab di depan non mahram tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Kalau untuk mahram tidak mengapa, yang penting masih ada batasan-batasan. Misalnya pakai baju lengan pendek di rumah tidak mengapa, karena mereka mahram kita. Itu ya untuk perempuan loh ya. Lalu aturan safar menempuh perjalanan jauh bagi wanita. Kata Nabi, tidak halal perempuan melakukan safar tanpa ditemani mahramnya. Tidak halal sama dengan haram dong. Jadi perempuan tidak boleh safar sendirian. Meskipun dia ditemani oleh perempuan yang lainnya, tetap tidak boleh. Meskipun bersepuluh, semuanya perempuan, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena perempuan bukanlah mahram kita. Bukan. Ingat, mahram yang dimaksud itu adalah lawan jenis. Ya bisa dari ayah kita, anak kita, saudara kita. Bagimu ya yang perempuan, ya safar itu ada jaraknya. Memang sih banyak beda-beda pendapat. Ada yang bilang 20 km itu sudah safar. Maka kalau perempuan mau berjalan 20 km dari rumahnya, maka dia harus ditemenin oleh mahramnya. Tidak boleh sendirian. Ya, ini benar-benar aturan yang bisa menjaga wanita muslimah. Sepatutnya kita lakukan. Kita amalkan. Oke? Setuju? Nah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Ya, di hari raya ini biasanya kita ketemu dengan saudara-saudara kita. Mari kita amalkan untuk menjadi Islam yang sempurna, Muslim yang sempurna. Caranya gimana? Lihat-lihat kepada siapa kita salaman. Ingat, siapa saja yang boleh kita salaman, siapa saja yang tidak boleh. Kalau kita berkomitmen, kalau kita mau hijrah, ayo kita amalkan. Susah sih, tapi bisa. Maka dari itu, mari kita semuanya benar-benar berkomitmen dengan agama kita ini. Kita pelajari satu persatu aturan dalam Islam. Dan kita laksanakan satu persatu aturan dalam Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan sehingga bumi Nusantara ini, dunia ini diselimuti oleh syariat-syariat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Sehingga kita hidup damai, aman, dan nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.